Sebagai seorang pengajar gitu, indikatornya apa sih Pak Kojim harus mulai, oh ini kayaknya udah mulai nih, bahwa ternyata orang-orang udah mulai siap untuk dikasih tahu yang sebenarnya gitu, bahwa ajaran yang selama ini disebut sebagai wahyu langit itu nggak seperti itu kenyataannya gitu. Nah, membreakdown dalam konteks wahyu itu sebenarnya apa mungkin yang perlu disampaikan ke teman-teman semuanya, wahyu itu gimana gitu? Apakah semua orang berhak dapat wahyu atau hanya tertentu gitu atau gimana? Ya, jadi pertama kita lihat definisi agama langit dan agama bumi ya. Nah, pada waktu yang lalu yang sudah hilang itu ya kan, sudah pernah saya sampaikan kan bahwa agama langit dan agama bumi itu konstruksi sosial. Artinya tidak ada misalnya Islam turun ini agama langit, tidak ada. Jadi ini konstruksi sosial. Jadi 100% ya, jadi itu konstruksi sosial. Terus mereka kelompokkan kan, oh ini yang agama langit ini adalah agama yang dari kelompok Abrahamik. Jadi apa ini ada dari Yahudi, Kristen, dan Islam ya. Namun agama-agama ini meskipun dasarnya itu wahyu, tapi di masyarakat kan tidak cuma tumbuh satu ya. Mereka para ahlinya, para tokohnya yang berkepentingan. Nah, dari di sini yang berkepentingan. Kepentingan untuk apa? Ya untuk mencari umat ya. Karena kita tahu kan semua orang hidup itu membutuhkan ya sarana untuk mempertahankan eksistensi hidupnya. Nek bahasa sekarang duit ya, bahasa sekarang gitu ya. Tapi dulu kan tidak, misalnya punya padepokan, orang bawakan makanan, orang bawakan ini ya, butuh pakaian, misalnya seorang pendeta butuh pakaian baru, nanti di antara muridnya itu sudah memberikan ya. Tapi konsep ini kan akhirnya duit. Nah, ini merembet kan, duit tidak bisa lepas dari kekuasaan ya. Maka akhirnya agama-agama langit ini dipakai untuk kepentingan kekuasaan ya. Ini berbeda dengan agama bumi ya. Jadi misalnya agama-agama bumi itu pun kita bagi dua kan, yang masih ada setengah ekspansif dan yang tidak ya. Setengah ekspansif itu artinya agama ini diajarkan kepada orang-orang di luar bangsanya tapi tidak terlalu jauh. Misalnya agama Buddha atau agama-agama India itu kan ditularkan ke wilayah Asia Tenggara ya kan, tapi kan tidak terus disiarkan ke Timur Tengah, ke Afrika atau ke Eropa, tidak, atau ke Amerika juga tidak. Itu kita anggap setengah ekspansif ya. Jadi ditularkan ke negara-negara tetangga. Kenapa? Karena masih ada unsur-unsur budaya yang relatif saling terkait. Ya kan, misalnya perilaku orang India sama orang Burma kan tidak 100% berbeda. Ada saling terkait. Sama Thailand ada saling terkait ya. Nah, ada agama yang sama sekali tidak ekspansif kecuali untuk bangsanya itu sendiri. Misalnya Konghucu, Tao, Shinto ya. Kan nggak ada misalnya orang Cina. Ya udahlah, kita siarkan saja Konghucu untuk mereka tidak mau. Nah, agama langit ada sekte tertentu ya yang juga tidak mau menyebarkan, yaitu misalnya Yahudi ya. Yahudi semakin puritan, Yahudi semakin tidak ingin mengajarkan agama Yahudi itu ke orang luar. Semakin puritan dia semakin eksklusif hanya untuk internal. Hanya gitu. Untuk internalnya orang yang saja. Butuh, orang yang mencari, bukan. Kalau kita di Muslim tuh dakwah begitu ya. Kalau dia semakin puritan berarti semakin hanya ke kelompoknya sendiri. Jadi dia lebih kualitatif bukan kuantitatif gitu ya Pak. Lebih kualitatif. Nah,
Nah, untuk Kristen dan Islam ini memang ekspansif total, ya, sehingga digunakan oleh negara-negara tertentu yang merasa bisa cocok untuk bisa dipakai. Ya. Makanya pada agama Kristen maupun agama Islam ini berkembang. Kalau di Kristen itu ada istilahnya sekte atau aliran, kalau di Islam ada mazhab itu, tapi kan intinya itu sama. Itu kan hanya istilah saja, ya kan? Mengapa? Karena ada kelompok yang, oh kalau ajaran Islam ditawarkan seperti ini nggak laku di situ, ya. Misalnya di kelompok-kelompok yang banyak hambatan ini tentang iklim dan itu, nah biasanya mereka lebih menggunakan kalau di Islam itu mazhab Hanafi, ya, karena mazhab Hanafi itu dasarnya adalah pemikiran, ya, terhadap ayat-ayat Al-Quran, ya. Nah, maka Afghanistan yang sering mengalami perang lebih memilih ini, ya. Jadi seperti itu, Pak Khodjim. Ya. Kalau misalnya kita ngomong aja di agama-agama besar gitu kan punya ritual tertentu, ya, ritualitas tertentu gitu. Nah, masalahnya ritualitas tertentu itu kan berdasarkan pengalaman subjektif tokoh tetua di agama itu gitu. Betul. Sementara setiap orang itu sebenarnya kan autentik, unik, dan memiliki sangat probabilitas untuk mengalami pengalaman spiritual masing-masing itu kan beda-beda gitu. Beda, ya. Nah, bagaimana Pak Khodjim kita disuruh menjalankan ritualitas ritual, ya? Iya, bukan spiritualitas, ya, ritual yang itu hasil dari pengalaman subjektif orang lain yang sorry to say kita nggak kenal. Nah, gimana? Ini pertanyaan ini kayaknya kayak berdasarkan dari keresahan dan kegelisahan saya gitu. Itu kan pengalaman ritualmu pribadi. Kenapa kemudian kamu suruh niru seperti yang kamu alami gitu? Nah, gimana Pak Khodjim? Ya. Ini berdasarkan kebodohan saya, Pak Khodjim. Betul. Jadi makanya tadi kan ada belum yang saya jawab, yaitu tentang wahyu. Ya, wahyu itu kan sandaran. Kan kalau arti aslinya itu kan isyarat cepat yang bisa diterima manusia. Ya kan, makanya orang Barat menyebut wahyu itu ya semacam apa itu keterbukaan, ya, diri terhadap alam langit, ya kan, sehingga dia bisa merasa terbuka, tercerahkan. Nah, ini dia sebut wahyu. Tapi orang Jawa kan juga ada wisik. Nah, karena dia suka merenung, suka kontemplasi, nerima wisik, ya kan. Nah, ini pengalaman, ya, pengalaman orang per orang, ya kan. Makanya misalnya yang di dalam agama Islam, dalam agama Kristen, ya, tokohnya ini akhirnya ingin membakukan pengalaman yang itu karena dia kan mencari ekspansi. Jadi apa yang dialami dan berhasil, ya. Nah, sebenarnya sampai hari ini itu juga banyak di Indonesia yang mencoba menawarkan itu, tapi kan karena secara politik itu bertabrakan, maka disingkirkan. Masih ingat kan misalnya Al-Qiyadah, ya? Waduh, kenapa sih Mas? Oke, lanjut ya. Iya. Jadi misalnya Al-Qiyadah langsung di statement itu kelompok sesat, ya, kelompok keluar dari pakem beragama, ya kan. Masih ingat kan ada Gavatar, ya kan? Aku pernah di prospek. Ya kan? Jadi sebenarnya setiap kondisi itu melahirkan hal yang demikian. Cuma masalahnya itu kan nggak mudah lolos dari, ya, kekuatan ekspansi ini. Ini kan ada kekuatan ekspansi, ya. Nah, jadi bukan karena dia menemukan kebenaran, tapi dia bisa, ya, memperoleh sesuatu yang bagi dia itu cocok, common, terus diekspansikan, ya. Nah, itu kan beda dengan cerita-cerita silat, kan nggak begitu. Ya, siapa murid yang datang ke gunung, gurunya kan nggak perlu turun gunung, cuma muridnya saja yang, ya sudah, kamu sudah saya ajarkan segala ini, silahkan untuk
keluar. Kalau ini enggak, memang ada ekspansi, ya. Dan ini sudah cukup lama berjalannya itu semenjak istilahnya zaman Babylon, ya. Jadi zaman Babylon itu kan Mesopotamia ini kan sudah saling menundukkan, saling Nah, makanya agama paling lama itu kan kalau di Timur Tengah ya berarti agama Ibrahim, ya kan, paling lama, ya, sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, ya kan. Nah, sebelumnya juga sudah ada agama, tapi kan mana yang bisa akhirnya dipakai untuk ekspansi, ya. Jadi ini bukan kepentingan kebenaran wahyunya itu sendiri, tapi bisa digunakan ekspansinya itu, dan di situ terjadi merge, mana yang akhirnya bisa dikembangkan, ya. Contohnya gini, misalnya, ya, ketika kondisi sosial pada abad-abad ketiga, ya, keempat Masehi, ya, itu orang mendapatkan tekanan besar di wilayah Timur Tengah dan Eropa itu dari para kaisarnya, ya, dari para rajanya. Orang mendambakan kan kedamaian itu. Nah, tawaran dari ajaran Yesus mengalir, ya. Begitu pemerintah Kekaisaran Roma melihat, ya kan, loh, kok tidak bisa terbendung ini, ya, orang yang mengikuti agama yang baru ini. Nah, kaisar menyatakan ini sebagai agama resmi negara. Nah, jadi lahirlah seperti apa ini pada abad keempat itu seluruh kerajaan, maka agama Kristen dipakai sebagai agama kekaisaran. Nah, dan agama karena berkaitan dengan kekuasaan, tentu nggak bisa kan yang masyarakat itu terus harus, kamu nggak boleh gini, tidak. Yang penting kekuasaannya bisa jalan. Urusan itu tadi bukan kebenaran yang dia cari, bukan, itu nggak jadi masalah. Ya, jadi di situ. Nah, jadi perselingkuhan antara agama dan kekuasaan, iya, nggak bisa dibantah. Betul. Ya? Dan di kita itu berlangsung dengan terus-menerus. Ya, misalnya kita tidak cukup kan, misalnya hanya dengan adanya NU dan Muhammadiyah, ya kan? Kan selalu muncul terus. Lah, ini kan karena permainan politik, ya. Ya, kalau nanti misalnya kekuasaan itu akan berpihak ke sini, bisa terjadi antitesis dari yang lain. Nah, itu membingungkan oleh ya. Nah, bisa yang satu kalau terlalu didukung, terlalu kuat penguasa, padahal butuh cantolan. Tapi nanti aku dikuasai oleh mereka, maka ini yang ganti saya perkuat. Jadi seperti itu. Nah, setelah yang dua ini sudah menjadi biasa, muncul lagi yang baru, yang sampai hari ini nggak pernah berhenti. Misalnya agama Islam yang benar itu gini, nggak pernah, terus saja mengalir. Ya, jadi itu. Nah, jadi apa artinya? Seperti yang sudah saya sampaikan, pendidikan masyarakat itu harus mulai dididik dengan benar, dengan berpikir yang rasional, harus seperti itu. Ya, Jepang itu mengapa agama apa itu Shinto yang dipegang oleh pemerintah Jepang itu setelah dibom atom kan nggak boleh diajarkan, karena Shinto sudah berkaitan dengan politik. Ya, maka dibom atom nggak boleh diajarkan. Ya, karena Shinto mengajarkan ketaatan agama dan negara itu nggak bisa dipisah. Nah, maka terus dihilangkan. Tapi pemerintah Jepang tahu Shinto itu adalah substansi kehidupan bangsa Jepang. Nah, oke, nggak boleh dimasukkan di negara secara politik, berarti harus sifatnya itu liberal. Tapi kan di rumah-rumah di ini tetap diajarkan sebagai individu-individu, sebagai masyarakat. Nah, kita pun harus bisa suatu hari nanti, ya, agama itu adalah bagian dari pengajaran-pengajaran di rumah-rumah, bukan di lapisan kekuasaan. Kalau nanti lapisan kekuasaan, kita juga nggak akan pernah bisa maju, betul. Ya, jadi seperti itu. Nah, kembali lagi soal tadi Pak, soal apa tuh namanya
setiap agama kan punya ritualitasnya masing-masing, punya ritualnya masing-masing. Kalau di Muslim ada sholat, ya kan. Apa yang perlu dikritisi gitu? Karena itu kan sekali lagi itu adalah pengalaman spiritual subjektif tetua di agamanya masing-masingnya, dianggap sebagai apa tuh namanya, kalau di Muslim ada nabi gitu ya, Siddhartha, kalau di Buddhis, di Buddha gitu. Nah, sementara kita itu kalau secara konstitusi kan di Republik ini agama itu adalah hak gitu. Artinya kalau kita ngomong hak, boleh dipakai, boleh enggak gitu kan. Nah, sementara masih banyak perspektif mainstream yang mengatakan, wah kalau enggak pakai agama ya gimana gitu kan. Nah, lagi-lagi saya pengen masuk lebih dalam tentang ritual. Itu kan misalnya sholat, itu kan pengalaman batinnya seseorang, kan? Atau di ajaran lain, agama lain mungkin itu kan pengalaman subjektif spiritualmu gitu. Kenapa harus digeneralisir? Tadi Pak Kodim sempat tersirat omongan, ya itu bagian dari cara mereka, karena ada motif kekuasaan dan lain sebagainya. Gitu. Intinya ingin mempertahankan hidup. Harusnya ketika kemudian, harusnya ketika kemudian kita udah mulai aware, kita udah mulai sadar tentang hal ini gitu. Bagaimana kita menjalankan laku ritual kita berdasarkan pakem leluhur kita, atau kemudian tanpa pakem pun kita bisa gitu, gimana Pak? Iya, jadi dalam proses tadi kan sudah saya singgung misalnya di Jepang ya kan, agama yang semula itu diajarkan di sekolahan-sekolahan, terus setelah di bom atom kan tidak boleh diajarkan di sekolahan-sekolahan. Jadi ketika mata rantai lembaga itu terputus, ya, yang ada adalah beragama tapi sangat individual, ya. Jadi di situ, nah kita pun begitu. Jadi selama kita ini agama ya, itu cukup negara itu memberikan, karena kita negara Pancasila, memberikan hak perlindungan untuk itu, ya, itu sudah cukup, sudah sangat Pancasilais. Ya, silahkan ritual Anda, tapi kan tidak bisa dipaksakan lewat media kayak sekolahan. Kita ini kan masalahnya di sekolahan, ya, sekolahan yang dalam konteks misalnya belajar di sekolah-sekolah lembaga Muhammadiyah, ya ritualnya ala Muhammadiyah yang dijalankan, ya. Begitu pula yang masuk anggota LDII, misalnya sekolah dia dianggap umum saja sekolah, ya, hanya untuk cari ilmu. Tapi mereka kan tidak menanamkan nanti ajaran agama di sekolah itu kamu harus ikuti, kan tidak hanya sekedar diikuti untuk dapat nilai saja, ya. Yang penting kan buat mereka kan yang ditanamkan di organisasinya. Ya. Nah, bagaimana supaya nanti sadar itu tadi, pelan-pelan negara ya kan harus bisa ya memisahkan antara kepentingan negara dan kepentingan penduduknya, ya. Karena gini loh ya, kita ini di anak-anak bangsa itu sebenarnya banyak kan orang itu yang asli agamanya dari masa lalu, ya, turun temurun, ya. Yang ada yang di sekarang itu ikut kelompok ini, kelompok itu, banyak lah ya, ya. Nah, tapi kan secara masyarakat, secara negara kan tidak mendapatkan pengakuan yang sama. Sedangkan semua yang dari luar itu diakui, ya, sebagai formalitas kehidupan bernegara, ya kan. Tapi coba yang ini kan tidak, misalnya kayak orang HPK yang ikut Sabta Dharma nih, ya, orang paling itu cuma ya begitu. Tapi sekarang udah diakui ya. Loh, iya diakui. Cuma implementasinya di masyarakat kan belum. Buktinya kayak apa? Buktinya gitu ya? kayak apa? Masih termarginalkan. Masih termarginalkan. Jadi pengakuan sudah ada, gitu loh ya. Nah, supaya imbang ya, kalau kata pepatah kuno yang baik itu kan gini kan, yang terlalu, orang Jepang itu pepatahnya gini kan, yang terlalu menonjol dipangkas, yang masih pendek tinggikan. Itu kan bisa dilihat ya. Misalnya andai kata kemudian Menteri Agama itu diduduki oleh seseorang yang minoritas, mesti akan konflik. Misalnya orang HPK,
yang duduk sebagai Menteri Agama gitu ya. Nah, itu tanda bahwa sebenarnya masih sekedar formalitas pengakuan. Iya, memang. Jadi sebenarnya kan makanya ya Indonesia ini yang dapat dikatakan kalau nggak satu-satunya ya paling 1-2 negara yang ada Kementerian Agamanya. Ya, nah ini masih dibutuhkan secara politik. Kalau negara itu sudah punya visi maju ke depan, gak perlu kan ada Kementerian Agama itu. Karena itu tadi agama menurut Pancasila harus dilindungi negara, dilindungi, tapi bukan untuk melakukan ekspansi kepada yang lain, gitu loh ya. Nah ini kan bukan hanya dilindungi, malah apa ini diprioritaskan, padahal Pancasila itu tidak mengenal mayoritas minoritas. Pancasila itu adalah persatuan kebangsaan, ya. Jadi semua anak bangsa ya sesuai dengan keyakinannya, kepercayaannya kan menurut Undang-Undang Dasar kan dilindungi. Nah, tapi dalam implementasinya kan belum. Ya. Nah, ini kan yang masih jadi cuma kan secara politik itu tadi kan kita ini nggak bisa lepas dari kekuatan global. Jadi seseorang yang sudah menjadi presiden, ya kan, nanti bisa dialihkan, nggak perlu lagi Menteri Agama, nggak akan bisa. Kalau kecuali lahir ke tokoh kayak Tokugawa, kecuali, ya. Kalau saya ditanya, apakah mungkin lahir? Mungkin, tapi mungkin perlu waktu kan gitu kan, mungkin. Dulu agama di Jepang itu, ya kan, di kekaisaran itu ya boleh agama Buddha, boleh macam-macam. Tetapi pada zaman Tokugawa dia bilang kalau negara ini justru istananya itu justru yang dari luar yang menguasai, nggak bisa membawa Jepang maju. Ya, nah ini harus budayanya yang nomor satu kan. Akhirnya untuk yang beragama Buddha harus di luar istana. Bukan agama Buddha dilarang loh, tapi untuk yang beragama harus di luar istana. Indonesia sebenarnya juga dari awal sudah mengarah ke sana, tapi nggak pernah bisa jadi. Misalnya siapa yang jadi presiden kan sekedar agama Islam, sekedar itu, bukan yang agama Islamnya itu apa ini Puritan atau tokoh ini kan tidak, ya kecuali Gus Dur kemarin itu sebagai tokoh NU terus jadi presiden, ya. Tapi kan itu namanya sebenarnya kecelakaan sejarah. Seharusnya kan orang yang sebagai warga yang tidak terafiliasi oleh siapapun, nah dia yang jadi yang dipilih jadi presiden, kan gitu kan sebenarnya gitu loh. Ya. Nah ini kan belum terjadi di kita, ya. Masih politiknya itu masih sangat kental, ya kan. Ya, nah namanya politik itu ya orang tidak menyadari permainan ini bisa merugikan bangsa ini sepanjang zaman. Nah ini dia tidak sadar. Oke Pak, pertanyaan terakhir di sesi ini ya. Tadi karena Pak Khodjim sempat menyinggung tentang masalah politik ya. Kita tahu sekarang ada semacam kayak kekhawatiran kolektif tentang bangsa kita ini. Dolar makin naik ya. Masyarakat mulai panik harga BBM ya, tapi yang subsidi masih aman ya. Nah bahkan kalau misalnya ini naik terus katanya presiden bisa terancam, impeachment dan lain sebagainya, people power dan seterusnya gitu. Nah sebenarnya apa sih Pak yang salah di pemerintahan kita hari ini, atau jangan-jangan sebenarnya mereka itu, Pak Presiden, Pak Budaya dengan menolak bantuan IMF itu niatnya baik gitu, tapi karena terlalu kuat gitu, elit global dan seterusnya, terus solusinya harus bagaimana dan secara primbon barangkali gitu, kapan nih negara kita tuh benar-benar bisa berdaulat ketemu pemimpin yang top itu gimana Pak? Iya, jadi begini, kita tidak bisa mengatakan masalah yang salahnya. Tapi ini sebenarnya proses panjang. Jadi ini akibat. Jadi sebab yang lalu mengakibatkan yang sekarang, ya kan? Dan jadi mata rantai sebab akibat yang tidak benar ini yang sebenarnya harus
diputus. Ini seperti itu kan. Jadi misalnya ya, kalau kita ini tidak utang, ya tidak utang. Ya kalau utang kan otomatis ke Bank Dunia ya. Ya, kita harus sudah punya pemikiran bagaimana membuat bangsa ini ya bisa saling berdagang sesamanya, karena yang diperdagangkan ada. Nah gitu loh, misalnya butuh rempah lada, oh itu di daerah Lampung banyak misalnya, pala dan sebagainya, oh itu daerah Maluku banyak. Nah ini diperdagangkan di dalam negeri ya, mengurangi utang gitu loh. Nah jadi kalau kita fokusnya hanya bagaimana dolar dicegah, ya nggak bisa, karena ini masalah kepercayaan internasional ya. Maka ada yang analisis mengapa ini dolar menguat terus, padahal tetangga-tetangga, negara-negara tetangga ini sebenarnya dolar itu malah melemah dibandingkan misalnya Thailand, Singapura, ya Malaysia, ya Vietnam itu malah melemah, tapi kok di Indonesia menguat. Nah itu kan karena ada kepercayaan investor yang hilang, pergi. Ya misalnya ada ini yang sudah umum ya, ditulis ya, misalkan karena mengganggu SPBU yang sudah diizinkan selama ini, terus menjadi mereka tidak bisa jualan SPBU-nya itu ya kan, jadi investor dari negara itu nggak mau masuk Indonesia. Nah itu salah satu yang dianggap bisa menyebabkan menguatnya dolar, melemahnya rupiah ya. Jadi di situ. Nah orang bisa bilang saja ya kan kalau begini kan kita bisa ekspor sebanyak-banyaknya ya kan. Tapi kan untuk ekspor itu yang bisa banyak kan yang produk alam natural ya, dan itu tidak terlalu besar keuntungannya kan gitu kan. Nah yang bisa besar itu kan kalau sudah menjadi produk olahan, yang produk yang sudah super canggih sehingga bukan mentahannya ya. Bukan mentahannya, sehingga kita bisa ngekspor dengan penghasilan yang besar. Ya. Tapi kan negara lain juga nggak mau kan melakukan istilahnya itu transfer ilmu pengetahuan kalau negara itu juga tidak bisa untung kalau misalnya menginvestasikan ke negara kita. Ya. Nah disinilah yang dibuka. Saya justru selalu prihatin itu gini Mas, kualitas pendidikan kita itu selalu menurun. Kualitas yang menurun itu sulit untuk melihat ya apa yang substansial. Jadi kalau tadi kita bicara bagaimana secara substansial, nah karena menurun, salah satu yang menyebabkan karena kualitas pendidikan yang menurun itu. Iya. Sehingga kita melihat sesuatu tidak dari sisi esensinya, tapi kulitnya. Dari esensinya, tidak komprehensif. Yang ada pokoknya terlihat mata langsung ditanggapi. Ya. Nah ini, jadi kita memang harus merancang kembali pendidikannya itu, ya. Diperbaiki kembali guru-guru di ini, kurikulum harus sudah jelas ya, bukan sekedar kurikulum tapi ini kurikulum untuk menjangkau kehidupan 20 tahun yang akan datang. Lebih penting mana kalau di-compare antara kurikulum dan kualitas guru untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang tidak sumbu pendek? Itu kalau dikomparasikan kalau dikomparasikan ya tentunya guru yang harus diutamakan, tetapi guru kan butuh panduan. Kurikulum itu kan panduannya. Nah jadi guru ya kan, pada waktu beberapa tahun yang lalu pernah saya sampaikan kan di podcast Ngaji Roso ini ya, bahwa ya guru itu tidak perlu ada universitas untuk menghasilkan guru, tapi semua universitas harus dibuat berkualitas. Lah nanti yang berminat jadi guru ya kan, yang direkrut menjadi guru gitu loh. Jadi yang berminat. Nah supaya dapat minat, apa yang menjadi menarik?
Misalnya apa gaji, Nah, apa fasilitas. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kan yang jelas PR-nya pemerintah adalah bagaimana meningkatkan bargaining position profesi guru itu supaya setara, bahkan 2 tingkat lebih keren daripada polisi dan dokter. Nah, salah satu cara yang real adalah ya dengan gaji yang fantastis itu tadi, sehingga fit and proper test jadi guru itu lebih rumit ketimbang masuk polisi. Betul. Ya kan? Masuk polisi Pak sekarang itu Ya sudah lah, kita tahu lah ya. 1 miliar berapa gitu ya, dan itu kan nggak bisa selesai masalah kayak gitu. Nah, bayangkan kalau masuk jadi guru itu juga rumit kayak gitu, fit and proper testnya akan menghasilkan guru-guru IP-nya tinggi, moralnya bagus. Mungkin dari situ ya Pak Kodim. Iya. Jadi itu tadi guru tentu dibenahi lebih dulu, tapi langsung diimbangi dengan kurikulum yang jelas. Ya kan, kalau ini diberi ini untuk penghasilan apa? Nah, ini kan yang jelas kan. Jadi saya selalu mengatakan jangan menghasilkan ya kurikulum itu hanya melahirkan orang yang omon-omon. Gitu loh, yang bisa berbuat, bisa bekerja, punya kreativitas. Ya. Masyarakat itu Mas, secara apa ini umum di dunia ya, nggak ada masyarakat itu bodoh semuanya, juga nggak ada.